itu dilangsungkan rutin setiap 10 tahun sekali. Dan yang sudah kita ketahui sebagai goal upacara tertinggi yang sudah kita rayakan sampai saat ini, itu yang setiap 100 tahun sekali, yang disebut dengan upacara Eke Dase Ludra. Itu pernah dilakukan tahun 1963. Nah, namun itu karena Gunung Agung meletus, jadi tidak berjalan sempurna. Makanya diulang lagi tahun 1979. Eke 1, Dase 10. Eke Dase 1 dan 10 berarti 11. Rudra yang besar. Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Maha Kuasa menjadi 11. Ini disuguhkan dalam katuran upekari, cara upekari. Sama sepertinya Panca Bali Krama. Kalau Panca Bali Krama ada 5 sanggar kawang namanya untuk pelur. Kalau Eke Dase Ludra 11. Jarunya pun taurnya Bali namanya. Bali itu juga 11. Pendeta yang memuja 11 kali 2 tambah lagi 3 ya. Sama 25 itu memuja untuk mengantar sesajen itu pada Eke Dase Ludra. Jadi semuanya binatang-binatang yang semuanya tanpa kecuali semua untuk dijadikan korban suci. Misalnya dari lembu atau sapi, kerbau, sebetulnya gajah juga terlibat, idang, manjangan, bawi, kambing, angse, banyak. Dan sakutu-kutuning walan tage, itu namanya sakutu-kutuning walan tage, atau bahasa Bali gumatat gumitit, misalnya ketunjang apa yang ada di daratan, di laut, dan itu juga menjadi korban tahu Eke Dase Ludra itu. Masih ada satu upacara yang belum sempat kita lakukan. Upacara ini di dalam lontar Bamakerti atau lontar-lontar yang mengacu tentang Raja Purana yang ada di Besakih, ini disebut dengan upacara merebu bumi yang dilangsungkan setiap 1000 tahun sekali. Rebu bumi, rebu artinya pembersihan, bumi artinya jagat raya, tapi di desa-desa itu merebu bumi. Itu belum banyak yang musul. Karena belum pernah dari dulu boleh ngereksek atau nggak boleh harus. Penataran Besakih kita melihat fungsi yang sangat utama, khususnya dalam segi kehidupan sosial di Bali. Karena Pura Besakih ini adalah salah satu pura yang berfungsi sebagai pemersatu umat Hindu di seluruh Bali. Karena kebetulan kita ada di Bali. Mungkin saja suatu saat Pura Besakih itu adalah pemersatu umat di seluruh Nusantara. Karena begitu kita sampai di Penataran 3, di Padma 3 begini, kita tidak akan ada perbedaan lagi. Dari klan manakah orang itu berasal, itu tidak ada sorok apa mereka sudah tidak disebut. Sehingga di sini betul-betul konsep manusia pada sebagai manusia, sebagai sewa pelayan Tuhan, di sini sama betul. Jadi konsep keberadaan Penataran ini adalah berfungsi sangat utama sebagai pemersatu umat Hindu dari dulu dan sampai kapanpun kita berada. Dan inilah yang kita harus jaga, sehingga betul-betul fungsi Besakih sebagai kayangan jagat, sebagai pemersatu ini akan terus bisa ditegakkan sampai ke depan. Meriatio